Salam jumpa, kita ketemu lagi di pertemuan kelima. Saya selalu mendoakan semua yang melihat tayangan ini selalu diberi kesehatan, semangat, dan juga kebahagiaan. Pada kesempatan ini kita tetap melanjutkan pembahasan tentang analisa dan perancangan sistem informasi. Ya, jadi kita kemarin sudah bicara mengenai requirement determination, ya, di mana para analis saat dia akan melakukan pengembangan, dia datang ke sebuah lingkungan sistem yang cukup yang besar gitu ya. Kemudian melakukan merangkum semua yang terjadi di sana. Demikian juga sehingga pada akhirnya saya menganjurkan agar supaya peserta didik pun diarahkan untuk bisa melakukan hal tersebut walaupun pada skup yang lebih kecil. Ini saya contohkan salah satu hasil peserta didik di saat saya meminta untuk mereka meninjau satu lingkungan dan merangkum apa yang terjadi di sana, khususnya yang terkait dengan masalah pengumpulan data, rekapitulasi, penciptaan informasi, dan juga pendistribusian informasi gitu ya, di mana hasilnya adalah kemudian dirangkum dan dijadikan seolah seperti model narasi. Model narasi ini biasanya akan bagus atau optimal apabila dibaca oleh seseorang, kemudian orang tersebut tidak ada pertanyaan dan orang tersebut terbayang oleh mereka apa yang terjadi sesungguhnya di sana, maka model narasi yang seperti ini sudah boleh dikatakan cukup optimal gitu ya. Tapi kalau saat orang setelah membaca ini masih banyak pertanyaan, misalkan kwitansinya nanti kemana nih, rekap ini kan nanti di kemana ini, kalau ada konsumen datang bagaimana caranya nih, ini apa dokumen formulir seperti apa nantinya. Kalau seperti itu berarti bahwa model narasi tersebut belum optimal gitu ya, sehingga harus dilakukan perbaikan kembali. Oke, saya tayangkan ini adalah contoh hasil daripada yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa yang saya untuk melakukan pantauan meninjau sebuah lingkungan sistem yang ada di sebuah counter HP, memang kecil, tapi di situ ada sistem pembelajaran yang saya rasa cukup potensial ya. Dan akhirnya mereka membuat sebuah cerita, bahwa ceritanya bahwa pada saat mereka di sana, walaupun magangnya tidak lama, seperti tidak sampai 2 bulan, ini cuma diumpamakan saja, ya mungkin 1 hari aja udah selesai nih, bahwa mereka melihat bahwa konsumen pada saat datang harus mengisi formulir yang disediakan oleh bagian pegawai yang ada di depan, kemudian formulir tersebut 2 rangkap yang diisi mengenai biodata dari si konsumen, kemudian data HP-nya sendiri yang akan diperbaiki, serta keluhan kerusakan apa saja yang ada dari HP tersebut ya. Kebetulan counter HP-nya ini bisa menerima servis dan juga melakukan penjualan gitu ya. Dan saya lihat di sini oleh kelompok mahasiswa tersebut diceritakan juga bahwa mereka setelah formulir diisi oleh konsumen, maka pegawai tersebut akan menyampaikannya ke karyawan 2 gitu ya. Dan selanjutnya silakan dibaca ya. Mana itu adalah ada petugas servis, ada administrasinya ya. Mereka saling punya pekerjaan masing-masing dan mereka saling mengirimkan data ya. Kemudian di sana juga saya lihat ada supplier ya, tetap supplier juga dilibatkan pada cerita narasi ini ya. Kemudian ada orang keuangannya dan terakhir ada pimpinan ya. Tapi ini adalah hasil rumusan, hasil rangkuman dari para peserta didik yang saya arahkan untuk pergi ke satu lingkungan sistem, kemudian ceritakan apa yang saudara lihat gitu ya. Nah, dari sini nantinya sebetulnya ini adalah silakan dibaca perlahan-lahan ya. Memang kalau model narasi ini biasanya agak ribet kalau tidak dibaca secara konsentrasi, kadang banyak miss jadinya. Tapi kalau sudah terbaca dan terbayang yang sesungguhnya terjadi di sana, ya sudah, ini berarti bagus ya. Ini abstraksi daripada kejadian sesungguhnya di lingkungan sistem pada sebuah counter HP gitu ya. Dan dari sini bisa saja akhirnya kita konversi ke dalam diagram ASI misalnya ya, aliran sistem informasi ya. Karena di sana saya lihat sudah ada dokumen-dokumen, kemudian rekap berapa jumlah rekapannya, unit-unit kerja yang melakukan gitu ya. Sehingga bisa digambarkan dalam bentuk diagram ASI sebagaimana kita sudah sampaikan kemarin, bahwa diagram ASI ini cenderung adalah untuk memodel fisik ya, dari pergerakan dokumen-dokumen kertas mengalir dari satu unit ke unit kerja yang lain ya.
kemudian dilakukan proses di sana gitu ya. Oke, jadi cukup sekarang. Jadi artinya adalah bahwa tadi dari model narasi tadi kita bisa buat menjadi model grafis. Salah satunya adalah tadi kita bisa konversi ke dalam diagram ASI ya. Nah, satu hal di sana kan tentu kita akan buat kolom-kolom tuh ya, ada kolom konsumennya, ada kolom administrasi, ada keuangan, ada supplier, termasuk ada pimpinan, ada pegawai K1, karyawan 1, karyawan 2 ya. Jadi beberapa kolom tuh. Nah, dari masing-masing kolom tersebut kan biasanya kita buat gambar-gambar dokumen yang mengalir ke sana sini, kemudian proses yang terjadi. Hasil diagram ASI tersebut kita bisa lihat nanti dari setiap kolom-kolom tersebut ada nggak yang tidak ada simbol prosesnya gitu ya, salah satu. Selain gini, yang pasti kalau dia pihak luar ya sudah, supplier adalah pihak luar gitu ya. Konsumen adalah pihak luar, itu sudah pasti kita sebut dengan istilah environment. Nah, ya. Nah, terkadang yang di dalam pun bisa jadi environment nih, yang di dalam nih. Nah, caranya gimana kita lihat? Kita lihat kalau di kolom-kolom tersebut tidak ada lambang proses, sudah bisa dipastikan bahwa unit kerja tersebut tidak melakukan kegiatan sistem informasi ya, tidak melakukan kegiatan pengumpulan data, tidak melakukan perekapan, penciptaan informasi, pendistribusian, berarti dalam masuk kategori environment gitu ya, karena dia tidak terlibat dalam kegiatan sistem informasi di dalam lingkungan internalnya. Nah gitu, itu salah satu cara juga menentukan environment seperti saya katakan tadi ya. Kita harus clear mana yang environment, mana yang komponen, karena tadi kaitannya adalah dengan masalah nanti pembuatan diagram use case misalnya, activity diagram, dan kemudian state diagram, ya itu semuanya adalah pasti dulu mana environment, mana komponen. Nah, jadi diagram ASI pun bisa mempermudah kita menentukan environment atau komponen. Yang jadi masalah adalah kalau memang dia pihak luar yang terhubung langsung dengan berinteraksi langsung dengan sistem, nggak masalah, itu namanya pasti environment ya. Bisa saja pimpinan masuk environment tuh, karena mungkin dia cuma terima laporan, kasih masukan gitu aja itu. Kan tidak melakukan kegiatan SI itu berarti. Ya, jadi terkadang dia orang dalam yang dianggap environment ya, dalam lingkungan sistem informasi, karena pimpinannya tidak melakukan kegiatan sistem informasi. Kalau pimpinan melakukan kegiatan sistem informasi ya ngapain dia gaji pegawai gitu ya, harus bikin pengumpulan data juga, ngerekap juga, bikin laporan gitu ya. Tapi yang pasti kalau komponen ya udah, komponen adalah orang-orang yang melakukan kegiatan sistem informasi ya. Itu kelebihannya, pemanfaat daripada diagram ASI yang selama ini kita anggap sudah kuno, sudah lama. Tapi tadi saya katakan bahwa di situ ada pembelajaran yang cukup bagus, potensial untuk para peserta didik ya. Jadi sekali lagi saya minta supaya anjurkanlah para peserta didik minimal untuk memantau sebuah lingkungan sistem dan mendapatkan cerita, dan akhirnya ada menyimpulkan apakah ada kegiatan sistem informasi di sana atau tidak, rinci detail, dan kebayang mereka nanti kalau disuruh membuat program aplikasinya harus seperti apa kan gitu ya, mencetak laporan apa, inputnya dari mana saja, siapa yang mengoperasikan komputernya nanti kan begitu jadi ya. Jadi ini penting memberikan pendidikan pembelajaran pada peserta didik agar supaya lebih kritis berpikir, fokus gitu ya, dan terperinci ya, seperti diulang-ulang seperti yang lalu saya sudah sampaikan seperti itu kira-kira ya. Kalau sudah requirement determination ya, requirement structuring tadi ya, salah satu adalah membuat diagram ASI, termasuk dia membuat use case diagram nantinya, membuat activity diagram dari para environment. Saat environment ini berinteraksi dengan sistem informasi, kalau tadi counter HP ya, apa aja yang dilakukan kan gitu ya. Salah satunya adalah ada activity diagram yang harus dibuat seperti itu ya, selain use case-nya juga kan gitu ya. Kita bicara tadi tetap ya cenderung adalah pada masalah sistem yang harus pasti mana environment, mana komponen, juga termasuk adanya interface tadi ya. Pada kasus kita tadi ada formulir yang diisi, berarti kan sudah menggunakan interface tuh, bagus ya. Sebetulnya kelebihan gini, terkadang kita harus membuat strength dari sebuah sistem informasi adalah sistem informasi di sana strength-nya adalah sudah menggunakan interface berupa formulir pendaftaran gitu ya. Emang kenapa sih gitu ya? Emang kelebihannya apa kalau pakai formulir gitu ya? Ya tentu itu artinya adalah emang kenapa kelebihannya kalau kita menggunakan interface berupa formulir tersebut? Kok dianggap sebuah kekuatan dari sebuah kegiatan sistem informasi gitu ya? Ya karena tadi dengan adanya formulir tersebut tentu kan terjadi filtering ya, atau penyaringan
data apa saja yang akan masuk ke dalam sistem, gitu ya. Bisa dibayangkan kalau seandainya kita misalnya mendaftar ke sebuah perguruan tinggi gitu ya. Kemudian hanya dikasih form kertas folio kosong, suruh kita mengisi, silakan diisilah data kamu gitu ya. Yang pasti yang akan terjadi adalah akan terjadi perbedaan. Ada yang mengisi nama, alamat, nama orang tua, asal SMU, masih mending lah. Kemudian ada juga yang mengisi nama, alamat ya, kemudian kata-kata mutiara mungkin dan segala macamnya. Ya karena tadi kita hanya memberikan kertas folio kosong untuk diisi masing-masing. Artinya apa? Kalau tidak ada interface seperti itu, berarti kan data tidak tersaring ya. Seperti sudah saya sampaikan juga, konsep sistem informasi adalah garbage in, garbage out. Data yang masuknya salah-salah, sampah, maka output yang dia salah pun nantinya adalah laporan-laporan sampah kan gitu. Itulah sebabnya interface itu, kalau ada interface dalam sebuah kegiatan sistem informasi, itu sebuah strength ya, kekuatan ya. Kalau kita di SWOT, salah satu uraiannya adalah sana. Kenapa? Karena berarti bahwa data yang masuk ke dalam sistem informasi sudah terfilter lebih dulu ya, karena sudah yang kita butuhkan saja yang akan diisi kan gitu jadinya. Karena nama .2 diisi kan gitu ya, alamatnya .2 diisi, itu kan berarti kita sudah memastikan data-data apa saja yang kita butuhkan nantinya. Nah ya, makanya salah satu ruang lingkup kerja dari para analis juga adalah mendesain sebuah interface berupa formulir-formulir isian tersebut juga ya. Ya termasuk peserta didik, makanya juga harus diarahkan untuk juga bisa mampu merancang berbagai bentuk formulir gitu. Kalau di lingkungan ini coba buat formulir seperti apa? Kalau di lingkungan itu coba buat formulir seperti apa? Walaupun beserta alasannya, kenapa yang dipertanyakan masalah itu aja, datanya itu aja kan bisa gitu ya. Itu penting ya. Nah, itu juga salah satu cara berpikir kritis yang harus disampaikan. Karena tadi formulir yang sudah dirancang itu akan menjadi data input. Data input itu adalah yang akan dibutuhkan oleh perusahaan atau oleh lingkungan sistem gitu ya. Nah, usahakan juga jangan-jangan nanti 10 tahun ke depan ada data lain yang dibutuhkan. Nah, perlukah formulir itu sudah menanyakan itu juga pada yang akan mengisi formulir misalnya gitu ya. Jadi data-data yang akan diinputkan itu adalah berdasarkan desain. Kalau masalah akhirnya pakai kertas nih kelamaan nih, ya sudah kita buat desainnya dalam bentuk tampilan di monitor misalnya, di screen komputer gitu ya, sehingga semua orang menyebutkan datanya langsung lewat screen, bisa saja. Tapi yang pasti apa saja yang harus diisi itu penting untuk dilakukan pembelajaran kepada peserta didik. Untuk setiap lingkungan sistem terkadang berbeda-beda jenis data yang dibutuhkan gitu ya. Saya rasa itu juga salah satu untuk mempertajam kemampuan daripada para peserta didik dalam membahas, melakukan kegiatan analisa perancangan sistem informasi, yaitu merancang interface yang optimal ya. Oke, saya rasa untuk sementara saya cukupkan. Nanti kalau kelamaan nanti downloadnya panjang ya. Tapi ada satu hal yang perlu kita pikirkan. Ada yang mengatakan bahwa kalau kita membangun sebuah rumah, buatlah kamar cukup 3, satu untuk ayah ibu, satu untuk anak satu kamar untuk anak yang kedua. Kalau kita membuat kamar sampai 4, berarti kamar keempat adalah untuk setan. Ya, jadi itu katanya bahwa sebaiknya rumah kalau kita bangun jangan banyak kamar kosong karena cenderung akan diisi oleh setan. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.